Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Senang sekali rasanya kita dapat bertemu kembali pada apresiasi GTK dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Republik Indonesia yang memberikan banyak manfaat kepada guru dan tenaga kependidikan yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ketut Sudiatmike, umur saya 37 tahun. Saat ini kami mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah dari tanggal 20 Juni 2021 sampai sekarang di SD Negeri 3 Tinge-Tinge, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Izinkan kali ini saya berbagi praktek yang telah kami laksanakan sebagai kepala sekolah di SD Negeri 3 Tinge-Tinge. Sekolah kami merupakan pelaksana program sekolah penggerak angkatan yang pertama. Jadi kurikulum Merdeka sudah kami laksanakan, sudah memasuki tahun ketiga. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, tidak dapat dipungkiri jika pendidikan di Indonesia sudah melalui berbagai macam zaman, sehingga dalam perkembangannya kurikulum pendidikan juga ikut berubah menyesuaikan zaman yang ada. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, biasanya perubahan kurikulum dilakukan hampir setiap 5 tahun sekali. Akan tetapi, kurikulum dapat berubah sesuai dengan situasi, kondisi, dan keperluan yang ada. Setelah sebelumnya mengeluarkan kurikulum 2013, saat ini Nadiem Makarim selaku Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menerapkan kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum ini diterapkan sejak Februari tahun 2022 dengan tujuan memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia pasca COVID-19. Kurikulum Merdeka yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar mampu mengurangi dampak hilangnya pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Sebelum melaksanakan kurikulum Merdeka, saya merasakan bahwa terjadi suatu dilema dalam penerapan pembelajaran di kelas. Di satu sisi, pendidik dikejar dengan menyelesaikan administrasi kelas yang banyak dan harus menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu yang relatif singkat, tanpa memperhatikan kemampuan peserta didik. Di sisi lain, peserta didik terus dikejar dengan materi tanpa memiliki pemahaman dan terjadinya pandangan yang baru bahwa peserta didik akan melewati setiap jenjang berkelas, bahkan akan lulus menempuh pendidikan di satuan pendidikan walaupun memiliki kemampuan yang kurang. SD Negeri 3 Tinge-Tinge merupakan sekolah yang letaknya di pedesaan dan dekat dengan perbukitan. Sebagian besar orang tua peserta didik bekerja sebagai tenaga buruh dan tenaga harian lepas. Jadi dalam memperhatikan kualitas pembelajaran anaknya dirasa kurang maksimal. Input dari peserta didiknya pun banyak yang berasal dari rumah tangga tanpa menempuh pendidikan PAUD sebelumnya. Jadi banyak peserta didik yang belum dapat membaca, bahkan belum pernah mengenal huruf dan angka. Memasuki pasca COVID-19, peserta didik belum mampu memaksimalkan cara belajar mereka di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Mereka masih membawa kebiasaan-kebiasaan mereka pada saat COVID-19. Guru-guru menghadapi peserta didik yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata dan tidak sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan setiap jenjang kelasnya atau terjadinya loss learning. Guru-guru dikejar dengan administrasi kelas, kegiatan pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran tanpa memperhatikan peserta didik yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Nah, terjadi dilema antara peserta didik yang memiliki kemampuan yang di atas rata-rata dengan peserta didik yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Menyikapi situasi tersebut,
maka diperlukan suatu upaya dan terobosan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah agar tetap bisa menciptakan kualitas pembelajaran yang mampu memperhatikan kenyamanan peserta didik dalam belajar dan kenyamanan guru dalam memberikan pembelajaran di kelas. Setelah diadakannya rembuk pendapat di lingkup sekolah berdasarkan permasalahan yang telah dihadapi, perlu segera dicarikan solusi supaya di setiap kelas, terutama di kelas 4, 5, dan 6, tidak ada lagi peserta didik yang memiliki kemampuan cari hitung yang rendah. Menjawab permasalahan tersebut, kami sepakat untuk menerapkan program kelas endol sebagai strategi tuntaskan cari hitung dasar khususnya di kelas 4, 5, dan 6 di SD Negeri 3 Tinge-Tinge untuk menguatkan literasi dan numerasi di satuan pendidikan. Kelas endol merupakan terobosan baru memberikan kemudahan peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dengan memanfaatkan teknologi yang dimiliki guru dan peserta didik. Program ini diharapkan mampu memberikan perubahan bahwa peserta didik yang lulus di SD Negeri 3 Tinge-Tinge mampu memiliki minimal kemampuan dasar hitung yang baik. Berdasarkan laporan dari pembina dan para pendidik yang ada di sekolah, program ini sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan dasar hitung peserta didik. Beberapa peserta didik yang masuk ke dalam kelas 0 sudah berhasil lolos dan mampu bercari hitung sehingga mereka dapat kembali ke kelas mereka masing-masing serta mampu mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru kelas mereka masing-masing. Yang menjadi faktor keberhasilan dari program ini adalah lulusan SD Negeri 3 Tinge-Tinge mampu bercari hitung dengan baik. Seiring berjalannya program ini, banyak pihak-pihak terkait mempertanyakan program ini, baik dari strategi, langkah-langkah, maupun dampak yang dihasilkan. Bahkan orang tua penasaran dengan kegiatan program ini. Dari kegiatan program ini, maka dapat diambil suatu pembelajaran yang bermakna, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, segala permasalahan yang dihadapi di sekolah dapat dijelaskan, dapat diselesaikan melalui koordinasi dan kolaborasi antar warga sekolah untuk memecahkan permasalahan yang ada. Om Swastiastu, saya di sini sebagai wali orang tua siswa merasa sangat bangga ada program kelas 0 di SD Negeri 3 Tinge-Tinge. Jadi anak saya yang dulunya malas sekali sekolah sekarang sangat semangat sekolah karena ada program kelas 0. Di samping itu ada peningkatan dari anak saya karena pelajaran yang mendasar sekali diajari di kelas 0. Terima kasih SD Negeri 3 Tinge-Tinge karena sudah ada program kelas 0 untuk anak-anak yang masih kurang dalam proses pembelajaran. Om Swastiastu, perkenalkan nama Tiang Fiona. Saya sangat bersyukur untuk sementara ditaruh kelas 0 karena saya merasa diperhatikan, diajari angka, huruf, membaca, tidak seperti di kelas pelajarannya sulit. Om Santi Om. Om Swastiastu, Tiang Yogi, Tiang kelas 4. Semua Bapak Ibu guru subuh ngajar Tiang di kelas 0. Akhirnya Tiang subuh bisa nulis, bisa maca, bisa metek. Jadi Tiang demen belajar di kelas subuh bisa maca. Saya sebagai guru kelas di kelas tinggi sangat terbantu dengan adanya program kelas 0 yang dicetuskan oleh Bapak Kepala Sekolah yang bertujuan untuk menuntaskan cari hitung dalam penguatan literasi dan numerasi.